Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Hari ini saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setiap kali tak kala Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi, dia selalu bersuka cita. Mengapa dia bersuka cita? Apakah karena jemaat ini berapa kali telah memberikan bantuan dana kepada dia untuk pelayanan penginjilan yang dia lakukan? Memang untuk ini dia bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu dia berterima kasih kepada jemaat di Filipi. Dan dia mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu akan mendatangkan keuntungan bagi jemaat di Filipi. Tapi bukan itu yang mendatangkan kesukaan bagi Rasul Paulus tatkala dia berdoa mengingat jemaat di Filipi. Apa yang membuat dia bersuka cita? Adalah karena jemaat di Filipi bertumbuh di dalam imannya. Karena jemaat Filipi mereka bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Ada buah-buah yang manis yang keluar dari hidup mereka, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang membuat dia bersuka cita. Dia melihat bahwa jemaat ini sangat mengasihi Tuhan. Dia melihat jemaat ini mengasihi hamba-hamba Tuhan. Mereka giat di dalam penginjilan. Mereka mendukung penginjilan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Dia melihat bagaimana jemaat ini hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu jemaat ini tidak menjadi satu jemaat yang begitu-begitu saja. Di dalam persekutuan mereka itu menjadi begitu manis dan begitu mendalam. Persekutuan mereka satu dengan yang lainnya. Karena di dalam persekutuan mereka, di dalam ibadah mereka, di dalam pelayanan mereka, selalu ada nasihat di dalam kehidupan mereka. Mereka saling menasihati untuk mendukung mereka satu dengan yang lain di dalam iman. Saling menguatkan di dalam nasihat-nasihat mereka. Dan di dalam persekutuan mereka ada persekutuan roh, di mana Yesus Kristus melalui Roh Kudus hadir tengah-tengah persekutuan mereka. Dan di dalam persekutuan mereka juga ada penghiburan kasih. Dengan kata lain, tatkala ada saudara-saudara mengalami kesulitan, tatkala saudara-saudara ada mengalami kesusahan, mereka satu dengan yang lainnya saling menghibur di dalam kasih. Dan juga di dalam persekutuan mereka, di dalam jemaat di Filipi juga ada kasih mesra. Di mana persekutuan mereka tidak menjadi satu persekutuan yang hanya sekedar say hello atau sekedar salam-salaman. Tidak hanya sekedar itu, tapi ada hubungan yang begitu manis, begitu mesra. Ada kasih mesra satu dengan yang lainnya. Ini tidak didapatkan hanya seketika itu saja, tapi mereka bina sedemikian rupa di dalam pengenalan satu dengan yang lainnya. Dan di dalam persekutuan mereka juga ada belas kasihan, di mana di dalam persekutuan mereka satu dengan yang lainnya, mereka saling tolong menolong. Di dalamnya ada belas kasihan yang begitu mendalam satu dengan yang lainnya tatkala mengalami kesulitan. Jadi jemaat Filipi ini adalah satu jemaat yang baik. Oleh sebab itulah tatkala Rasul Paulus mengingat mereka di dalam doanya, dia bersuka cita.
Tapi selanjutnya kita melihat di dalam ayat kedua di dalam yang kita baca tadi. Rasul Paulus mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku. Pengertian sempurnakanlah sukacitaku sederhana saja. Bukan berarti bahwa Rasul Paulus ingin mendapatkan sesuatu yang sempurna. Itu mustahil, tidak ada gereja yang sempurna. Tapi dia mau katakan ada yang masih kurang di dalam gereja ini. Dan yang mereka kurang itu sangat penting. Yang harus kamu lakukan, yang harus engkau perbaiki. Dia mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku. Ini juga mengartikan bahwa hubungan antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi ini sangat dekat. Di mana ada hubungan kasih mesra yang sangat manis antara jemaat Filipi dengan Rasul Paulus. Sehingga dengan polosnya Rasul Paulus mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku. Karena dia tahu jemaat yang mengasihi dia ini akan melakukan apa yang dia nasihatkan. Dia mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku. Tatkala dia berkata sempurnakanlah sukacitaku, dia tidak sedang memikirkan kepentingannya. Seolah-olah dia mengatakan, senangkan hatiku ya, ikuti kemauanku ya. Tidak seperti itu. Tetapi Rasul Paulus sedang mengajak mereka untuk mereka berpikir sedemikian rupa, mendatangkan sukacita bagi dia yang juga merupakan sukacita bagi Tuhan. Karena apa yang menjadi sukacita bagi Rasul Paulus adalah sukacita bagi Tuhan. Karena inilah tujuan hidupnya, menyenangkan dan menyukakan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku. Yang sama artinya dia mau katakan, apa yang kalian buat untuk aku, ini kalian buat untuk Tuhan. Karena pemikiranku, perasaanku sama seperti Tuhanku Yesus. Jadi apa yang menyukakan aku pasti adalah menyukakan Tuhanku. Karena hidupku adalah untuk kesukaan bagi Tuhan. Inilah pernyataan Rasul Paulus. Jadi dia tidak sedang memikirkan untuk kepentingannya, tapi dia sedang memikirkan untuk kepentingan Tuhan. Lebih daripada itu juga untuk kepentingan jemaat di Filipi. Dia menyuruh mereka apa? Dia menasihatkan mereka apa? Dia mengatakan, hendaklah engkau sehati, sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Kenapa dia mengajak jemaat Tuhan untuk melakukan ini? Karena dia mendengar, karena dia melihat apa yang terjadi dalam jemaat ini. Jemaat yang baik ini, dia mendengar, dia melihat dari penglihatan rohaninya bahwa sudah mulai ada benih-benih perpecahan di dalam jemaat ini. Mungkin ini mengagetkan kita bahwa jemaat yang baik ini rupanya sudah ada benih-benih perpecahan, di mana dimulai dari perselisihan. Perselisihan yang meningkat menjadi perseteruan, mungkin keributan, dan kemudian mengakibatkan ada benih-benih perpecahan di dalam gereja jemaat yang ada di Filipi ini. Dimulai dari mana? Kalau kita melihat pasal-pasal selanjutnya, kita dapatkan dimulai ada dua wanita pemimpin jemaat Filipi ini, yaitu Euodia dan Sintike, di mana terjadi perselisihan antara mereka satu dengan yang lainnya, yang membawa perseteruan antara mereka berdua. Tapi perseteruan mereka ini tidak hanya sekedar perseteruan antara mereka berdua, tapi karena mereka adalah pemimpin, ini juga mempengaruhi ke bawah, di mana mereka masing-masing ada pengikutnya. Ada yang pro Sintike, ada yang pro Euodia. Sehingga membuat perpecahan ini semakin hari semakin menegangkan. Karena mungkin Euodia dan Sintike di dalam perselisihan mereka bisa berbicara dengan lebih hikmat. Tetapi sampai ke bawah mungkin sudah marah-marahan dan perselisihan itu semakin tajam. Padahal yang bawah mungkin tidak tahu persis masalah mereka. Tapi ikut-ikut marah karena tidak tahu masalahnya.
Karena yang penting Eodea, kalau yang pro Eodea. Yang satu yang penting Sintike, karena dia pro Sintike. Nah, inilah yang membuat permasalahan perseteruan semakin tajam di dalam kehidupan jemaat di Filipi. Kalau kita perhatikan kenapa mereka ribut dan bermasalah, tidak tahu secara persis. Inilah juga mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan jemaat gereja yang ada di dunia ini, yang bisa kadangkala mereka ribut, berseteru dan bermasalah di dalam berjemaat, bahkan mungkin pecah. Akhirnya mereka kemudian pun tidak tahu apa masalah yang mereka perbuat, sehingga mereka harus terpecah satu dengan yang lainnya. Tapi ada kemungkinan jemaat yang baik ini, mereka punya gelora-gelora kasih kepada Tuhan yang begitu besar. Gelora-gelora kasih yang begitu besar membuat mereka ingin berbuat bagi Tuhan, ingin mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, ingin melayani Tuhan sebaik mungkin. Tapi mungkin satu dengan yang lainnya pandangan yang berbeda, caranya berbeda, sehingga terjadi perselisihan, dan perselisihan itu meningkat menjadi perseteruan. Kadang-kala ada orang bilang, ini bisa terjadi dan saya pernah dengar, bahwa kadang-kadang perseteruan, perselisihan, perpecahan itu dibolehkan katanya, karena ada kebaikan di dalamnya. Kenapa bisa gitu? Karena dia mengatakan setelah pecah, gereja satu dengan yang satu bisa bertambah besar. Dalam hal ini saya ingat perseteruan antara Rasul Paulus dan Barnabas. Oleh karena Rasul Paulus menolak keikutsertaan Markus, karena dia menganggap Markus telah gagal di dalam pelayanannya. Dia menganggap bahwa Markus ini tidak lagi boleh dilibatkan dalam pelayanannya, orang yang tidak dapat dipakai. Tapi Barnabas melihat lain. Dia melihat bahwa Markus ini dapat dididik, dan dia percaya Markus ini ke depan akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan oleh karena perbedaan pandangan mereka, akhirnya perselisihan ini menjadi satu perseteruan antara mereka, dan mereka berpisah satu dengan yang lainnya, terpecah menjadi dua. Mungkin orang melihat, kan dia jadi dua, lebih baik kan? Bahkan kalau kita lihat lebih jauh nantinya, bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa dia membutuhkan pelayanan Markus di dalam pelayanannya. Dia mengatakan bahwa pelayanan Markus berguna, sangat berguna bagi dia. Tapi kita bayangkan, dua orang saudara, dua orang sahabat, dua hamba Tuhan yang baik. Oleh karena itu mereka berseteru, mereka kemudian terpecah menjadi dua. Masing-masing membawa kepedihan dan kesedihan tersendiri. Karena dua hamba Tuhan, dua sahabat yang baik harus terpisah dengan keadaan seperti itu. Ada kesedihan yang mendalam, ada kepedihan yang mendalam. Dan kalau itu bukan Barnabas, dan kalau itu bukan Rasul Paulus, mungkin saja perpisahan, perseteruan itu bisa mengakibatkan sakit hati yang berkepanjangan, bahkan kebencian yang dibawa sampai mati. Oleh sebab itu, apapun juga perseteruan, perpecahan di dalam gereja, tetap saja adalah sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, tidak menyukakan hati Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan, yang harus kita jauhi dari setiap gereja yang ada di dalam dunia ini, di dalam kehidupan jemaat. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk tidak terjadi perpecahan dalam kehidupan mereka berjemaat. Dia mengatakan, hendaklah engkau sehati, sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Apa maksud Rasul Paulus di sini? Apakah dia mengajak mereka supaya menyatukan selera mereka?
Apakah supaya mereka disatukan kemauan mereka, atau mungkin disatukan pandangan mereka? Itu tidak mungkin. Jadi maksud Rasul Paulus di sini apa? Dia sedang mengajak jemaat Tuhan untuk melihat satu hal. Dia mengajak jemaat Tuhan untuk melihat satu hal, yaitu biarlah kalian sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, yaitu tujuan untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan biarlah menjadi satu tujuan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kalian bisa duduk satu meja bersama, berpikir dengan lebih jernih lagi, menyatukan visi dan misi, menyatukan semuanya di dalam satu hal, satu tujuan, yaitu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang nasihat yang akan diberikan kepada jemaat di Filipi, dan juga diberikan kepada setiap jemaat Tuhan di dunia ini, supaya mereka sehati, sepikir, satu tujuan, sehati, sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Ada sasaran yang mereka harus tuju, supaya mereka boleh melakukannya dengan baik di dalam pelayanan dan kehidupan mereka, yaitu mencari apa yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk melakukan itu, ada nasihat lagi yang diberikan oleh firman Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, hendaklah di dalam kehidupanmu engkau tidak hanya memikirkan kepentingan dirimu saja, tapi juga pikirkanlah kepentingan orang lain. Dan di dalam kehidupanmu janganlah engkau mencari pujian yang sia-sia. Dan yang ketiga adalah di dalam hidupmu biarlah engkau menaruhkan kehidupan yang sedemikian rupa untuk merendahkan hati. Ada satu kerendahan hati, menganggap orang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Janganlah engkau hanya memikirkan kepentinganmu saja, tapi pikirkanlah juga kepentingan orang lain. Firman Tuhan ingin mengajak jemaat Tuhan untuk menyelaraskan hidupnya dengan orang lain. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, memang kecenderungan hati manusia ada kecenderungan untuk memikirkan kepentingan dirinya saja. Tapi kita yang ada di dalam Kristus, kita yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, hendaklah kita tidak berpikir seperti itu, tapi hendaklah kita juga memikirkan kepentingan orang lain. Jangan memikirkan kesenangan diri saja, kemauannya saja yang harus diikutkan, atau mencari keuntungan di dalamnya. Jauhkan itu dalam kehidupanmu, seolah-olah firman Tuhan ingin mengingatkan. Tapi pikirkanlah juga kepentingan orang lain. Dengan demikian, hidupmu yang bijaksana ini akan mendatangkan satu keselarasan dalam hidupmu, sehingga di dalam mengambil keputusan, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, semuanya ditujukan hanya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan firman Tuhan selanjutnya mengatakan yang kedua adalah jangan cari pujian yang sia-sia. Kenapa dikatakan pujian yang sia-sia? Bahwa hidup kita yang di dalam Kristus ini adalah hidup untuk mencari kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, semuanya adalah untuk kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, mendatangkan pujian bagi namanya. Itulah tujuan kita. Oleh sebab itu yang di luar itu adalah pujian yang sia-sia. Tak kala engkau melakukannya itu untuk mencari pujian bagi dirimu, itu adalah pujian yang sia-sia. Tak kala engkau mencari semuanya untuk mendatangkan kehormatan bagi dirimu, itu adalah pujian yang sia-sia. Atau engkau lakukan untuk orang lain, mungkin itu adalah orang yang kau hormati, yang kau hargai, mungkin itulah pemimpinmu. Tetap saja itu adalah pujian yang sia-sia. Karena semua yang harus kita lakukan adalah semuanya untuk mendatangkan
pujian dan kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Lewat dari itu, lebih daripada itu, maka itu adalah pujian yang sia-sia yang kita harus jauhkan dalam hidup kita. Inilah yang terjadi di dalam jemaat di Filipi. Yang satu mendukung pimpinan yang bernama Yudea, yang satu mendukung Sintike. Dan masing-masing mereka mencari apa yang mendatangkan hormat dan pujian bagi Sintike yang satu. Yang satu lagi pro kepada Yudea. Maka mereka mencari apa yang menjadi hormat dan pujian bagi Yudea. Dan itu firman Tuhan katakan ada pujian yang sia-sia yang harus dijauhkan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan seharusnya dalam situasi seperti itu menjadi pendamai, menetralkan suasana, bukan ikut ambil bagian untuk pro yang satu atau pro yang lain, sehingga di dalamnya ketegangan akan semakin hari semakin berkurang. Dan yang ketiga firman Tuhan katakan, hendaklah engkau dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Firman Tuhan menyuruh kita untuk rendah hati, menganggap orang lain lebih utama, bukan menjadi orang yang rendah diri, minder. Seringkali orang susah membedakan hal ini, sehingga dia berpikiran bahwa yang penting aku mengutamakan orang lain. Kalau disuruh untuk terlibat dalam pelayanan, dia mengatakan aku tidak bisa, aku tidak pintar, aku ini bodoh, bahkan aku tidak punya banyak uang. Biar dia saja, dia lebih utama dari diriku, biar dia yang melakukan. Tentu bukan sedemikian yang dimaksudkan firman Tuhan. Kalau kita kurang kemampuan, kurang kepandaian, tetapi di dalam hidup kita ada kemauan, Tuhan bisa tambah hikmat, Tuhan bisa tambahkan kemampuan. Yang penting ada kemauan. Jadi yang dimaksud di sini bukan untuk menjadi orang yang minder, orang yang rendah diri dan tidak mau melakukan segala sesuatu karena menganggap diri tidak bisa, menganggap diri bodoh, menganggap diri tidak punya uang, miskin dan sebagainya, sehingga aku tidak mau terlibat dalam apapun juga. Dan ini sudah berkenan pada Tuhan. Karena aku menjadi orang yang rendah hati dan mengutamakan orang lain. Tentu pandangan ini keliru. Dan yang kedua juga punya pengertian supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Menganggap bahwa diri kita lebih daripada orang lain karena aku orang kaya. Karena aku punya jabatan yang tinggi di masyarakat. Dan aku punya kedudukan yang tinggi karena aku pintar di dalam kehidupanku. Maka aku harus lebih diutamakan. Maka aku harus didahulukan dalam setiap kegiatan. Bahkan aku harus dilayani. Jelas itu pun tidak benar. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Adalah menaruh di dalam hati kita, hati seorang hamba yang siap melayani orang lain, yang dipercayakan kepada kita dengan baik, karena dia lebih utama dari kita. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Supaya kita dengan rendah hati melayani orang yang Tuhan percayakan kepada kita, yang ada di sekitar kita untuk menjadi berkat bagi dia. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus. Bagaimana dia mau melayani setiap orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Dan dia boleh memberi contoh bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya, yang tidak akan mau dilakukan oleh orang lain karena itu sangat merendahkan diri, tapi dia lakukan sebagai bagian bagaimana dia mengutamakan orang lain, seperti hati seorang hamba melayani mereka dengan baik. Itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan. Dengan demikian kita boleh menyelaraskan pelayan kita semakin hari semakin baik. Sehingga di dalamnya kita melihat gereja semakin berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Lebih daripada itu dia mengajak jemaat Tuhan. Hendaklah engkau di dalam kebersamaanmu menaruh perasaan, menaruh pikiran, menaruh perasaan seperti Kristus.
Dia mengajak jemaat Tuhan untuk berpikir dan berperasaan, menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus, hidup berpadanan seperti Kristus. Apa yang dilakukan Tuhan kita Yesus? Dia datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dialah yang menciptakan segala yang ada. Dia menciptakan langit dan bumi beserta dengan seluruh isinya. Tapi dia rela datang ke dalam dunia ini, mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengesampingkan kealahannya. Dia mengesampingkan kuasanya. Dia mengesampingkan kemuliaan keagungannya. Padahal dia layak untuk dipuji. Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk menerima hormat, kemuliaan, dan keagungan. Karena dia adalah Allah. Tapi dia rela datang mengosongkan dirinya. Hanya karena kasihnya kepada kita. Dan bukan hanya sampai di situ. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Menjadi manusia. Bagaimana dia melakukannya hanya untuk kita. Untuk bisa melayani kita. Orang-orang yang berdosa ini. Untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dan tidak sampai hanya menjadi manusia. Firman Tuhan mengatakan bahkan dia taat, rela mati bagi kita. Supaya melalui kematiannya dia menghapus dosa manusia. Melalui kematiannya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang dilakukan Tuhan untuk kita. Biarlah kita juga mempunyai pikiran dan perasaan seperti itu. Di dalam kehidupan kita. Di dalam pelayanan kita. Di dalam persekutuan kita. Supaya melalui hidup kita. Kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita menyenangkan hati kita. Tuhan menyukakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas di dalam setiap hati kami. Jadikanlah kami pendengar yang baik. Lebih daripada itu, ajarkanlah kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.